Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rifana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan dengan subtopik yang pertama yaitu pengertian sejarah pendidikan dan dasar pendidikan Indonesia. Yang kedua, masa pendidikan Indonesia pada Orde Lama dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Serevina MM. Ringkasan materi sejarah dan pendidikan Indonesia adalah suatu cakupan perkembangan pendidikan dari zaman ke zaman yang berfokus pada perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai membentuk karakter para siswa. Masa pendidikan Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan Indonesia adalah kualitas dan kesetiaan guru, infrastruktur, dan fasilitas. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Meskipun memiliki potensi untuk berkembang, namun juga memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Berikutnya terdapat learning outcome. Pertama, memahami sejarah dan dasar pendidikan Indonesia. Lalu kedua, mengenal pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Lalu yang ketiga, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan di Indonesia. Lalu yang keempat, mengetahui kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Lalu subtopik pertama mengenai pengertian sejarah pendidikan dan dasar pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan merupakan sejarah yang mengkaji pendidikan, juga meliputi sistem pendidikan, persekolahan, dan gagasan-gagasan masyarakat tentang pendidikan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara sejarah dan pendidikan sangat erat, karena sejarah pendidikan mempresentasikan evolusi dan transformasi sistem pendidikan dari masa lampau hingga era modern. Dari sejarah pendidikan, manusia memperoleh guna manfaat belajar tentang bagaimana memaknai pendidikan dari masa kini sebagai proses akumulasi pendidikan di masa lalu dan mengambil keputusan dan dalam upaya menentukan kebijakan pendidik yang lebih baik. Lalu dasar pendidikan di Indonesia sejak zaman dahulu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Berikut adalah beberapa nilai dasar yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah agama dan etika, lalu nilai keluarga dan harmonis, lalu yang ketiga nilai luhur lokal, lalu yang keempat adalah nilai modernisasi, lalu yang kelima adalah nilai demokrasi. Lalu terdapat landasan dasar pendidikan. Yang pertama, secara filosofis, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencetak manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, aspek sosiokultural, pendidikan di Indonesia dirancang untuk menghormati keberagaman budaya dan tradisi lokal sambil tetap relevan dengan perkembangan global. Lalu yang ketiga, secara pedagogis, pendidikan diarahkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang memperdayakan inovatif dan mampu mengoptimalkan potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan zaman. Lalu subtopik kedua yaitu masa pendidikan di Indonesia pada Orde Lama pada periode awal kemerdekaan Indonesia yang dimulai pada tahun 1945 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Era ini ditandai oleh berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi arah kebijakan pendidikan Indonesia. Lalu, kebijakan pendidikan pada Orde Lama, pendidikan sebagai alat nation building, yang artinya pemerintah memandang pendidikan sebagai sarana penting untuk membangun identitas nasionalisme. Lalu yang kedua ada wajib belajar. Pemerintah mulai memperkenalkan program wajib belajar meskipun pelaksananya tidak seragam dan tidak sepenuhnya berhasil karena keterbatasan ekonomi dan infrastruktur. Lalu terdapat pendidikan sebagai massal dan perluasan akses, yang artinya sistem pendidikan kolonial Belanda lebih banyak melayani kaum elit dan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, sementara sebagian besar rakyat tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Lalu pendidikan sebagai alat revolusi, yang artinya pendidikan diarahkan untuk mendukung cita-cita revolusi, yaitu membangun bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bebas pengaruh kolonialisme. Lalu terdapat program pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan rendah adalah istilah yang digunakan untuk menuju pada tahapan awal pendidikan formal lama. Pendidikannya semulanya 3 tahun berubah menjadi 6 tahun. Contohnya di pendidikan rendah adalah belajar menghitung, membaca, dan menulis. Saat ini pendidikan rendah disebut sebagai sekolah dasar. Lalu kedua, pendidikan guru. Pendidikan guru memiliki peran penting dalam membangun sistem pendidikan nasional meskipun dihadapi pada keterbatasan infrastruktur, politik, dan ekonomi. Sesuai namanya, pendidikan guru ada jenjang pendidikan untuk menjadi seorang guru. Lalu yang ketiga, pendidikan umum. Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah tinggi. Lalu ada pendidikan kejuruan. Pendidikan ini menitik beratkan pada pelatihan, kejuruan, dan keterampilan teknis yang spesifik. Lalu ada pendidikan teknik, pendidikan yang dipandang sebagai kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung proses industrialisasi. Lalu pendidikan tinggi menekankan pentingnya anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, sehingga kurikulum dan sistem pendidikan tinggi diarahkan untuk menghilangkan pengaruh kolonial dan membentuk identitas nasional yang kuat.
Lalu pendidikan agama mendapatkan perhatian khusus terutama di madrasah dan pesantren. Madrasah mendominasikan kurikulum agama dan umum, sedangkan pesantren tetap menjadi bagian penting pendidikan masyarakat di pedesaan. Lalu ada tantangan pendidikan pada Orde Lama. Yang pertama, kekurangan infrastruktur pendidikan yang signifikan. Lalu kedua, kekurangan guru yang berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Lalu yang keempat, sistem pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda. Lalu yang kelima, pendidikan yang berorientasi pada ideologi. Lalu yang keenam, ketidakstabilan politik sehingga terdapat konflik ideologi antara kelompok nasionalis, komunis, dan agama yang berdampak pada sistem pendidikan. Lalu terdapat studi kasus yang berjudul Pendidikan 4.0, Pendidikan Masa Depan Pembelajaran Abad 21. Berikut adalah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu. Di video kali ini kita Latar belakang studi kasus pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan bangsa dan pendidikan. Harus mengikuti perkembangan zaman dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masa depan pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan. Telah sampailah kita pada pendidikan 4.0 yang dimana pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk belajar sebagai minat masing-masing dan suatu bidang tertentu dengan pendekatan yang tepat. Terdapat input masalah. Yang pertama, bagaimana peran menyesuaikan pendidikan zaman. Yang kedua, bagaimana cara peserta didik bisa mengikuti sistem pendidikan 4.0 ini. Lalu yang ketiga, bagaimana cara guru berperan aktif dalam menuntun para murid untuk mengikuti sistem pendidikan 4.0 ini. Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, kurikulum pendidikan perlu direformasikan untuk menyesuaikan pendidikan sesuai zaman relokasinya dengan kebutuhan zaman dan pasar kerja. Penekanannya harus diberikan pada keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan kreatif, kritik, dan kolaboratif serta literasi digital. Kedua, untuk mengikuti sistem pendidikan 4.0, peserta didik harus terbiasa dengan program e-learning yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara daring. Lalu yang ketiga, agar para guru dapat berperan aktif, guru harus memiliki kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan seterusnya. Mereka harus mampu mengembangkan sistem cyber untuk memberikan materi ajari yang mutakhir serta mengikuti perkembangan zaman. Output masalah dalam menyesuaikan pendidikan sesuai zaman perlu reformasi kurikulum. Terdapat kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan serta antar kelompok sosial ekonomi. Reformasi diperlukan untuk memastikan semua warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Lalu yang kedua, perangkat yang tidak memadai membuat tidak terbiasa dalam menggunakan e-learning dan mengikuti sistem pendidikan 4.0 seperti smartphone yang rusak atau laptop dengan wifi yang rusak dan mengganggu koneksi internet. Lalu yang ketiga, banyak guru yang kurang berperan aktif dalam memprediksi dengan tepat kemampuan para murid. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi belajar sehingga guru menjadi kurang kompeten. Lalu kemudian ada feedback. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyesuaikan pendidikan sesuai zaman, memerlukan akses pendidikan yang setara dimanapun itu tempatnya, baik desa ataupun kota, melalui kampanye informasi dan kegiatan edukatif. Yang kedua, pemerintah atau lembaga pendidikan dapat meluncurkan program untuk menyediakan perangkat belajar agar bisa menjalankan sistem pendidikan 4.0 seperti laptop, tablet kepada siswa yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, guru harus terus menerima pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan agar guru dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa individu. Lalu pelatihan ini harus mencakup teknik pengembangan profil siswa dan strategi pembelajaran yang fleksibel. Lalu kesimpulan, yang pertama, sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu tetapi juga merupakan proses akumulasi nilai-nilai budaya dan etika. Yang kedua, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama difokuskan pada pembangunan identitas nasional, peningkatan literasi, dan akses pendidikan dasar. Meskipun memiliki visi yang besar, implementasinya menghadapi banyak kendala akibat keterbatasan sumber daya, politik, konflik, dan juga kurangnya stabilitas ekonomi. Kemudian, berikut adalah daftar pustaka atas rangkuman materi yang saya paparkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.